Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Maulana dengan NIM 22500 81081. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum mata kuliah pengujian perangkat lunak. Praktikum ini terdiri dari 9 modul yang mencakup seluruh proses dari perencanaan pengujian hingga evaluasi sistem informasi. Lalu di sini ada modul satu. Pada praktikum modul satu, pengujian perangkat lunak ini berfokus pada cara memastikan sebuah software berfungsi sesuai spesifikasi, bebas dari bug, dan memeriksa pengalaman pengguna yang memuaskan. Dan memberikan pengalaman pengguna yang memuaskan. Tujuan utamanya adalah menemukan dan memperbaiki kesalahan, memastikan software memenuhi kebutuhan dan spesifikasi, serta meningkatkan keamanan, kerja, dan kualitas produk secara keseluruhan. Aktivitas pengujian meliputi rekayasa dan analisis kebutuhan, perancangan pengujian, pengembangan kode, hingga pengujian unit dan integrasi serta pemeliharaan software setelah dirilis. Dalam pengujian terdapat berbagai jenis kesalahan seperti software failure ketika software tidak memenuhi spesifikasi, software error, kondisi sistem yang salah yang dapat menyebabkan kegagalan, serta fault, bug atau defect yang menjadi sumber utama kesalahan. Selain itu, pengujian melibatkan proses verifikasi, pemeriksaan proses pengembangan, dan validasi, memastikan produk memenuhi kebutuhan pengguna. Melalui pengujian yang sistematis, pengembangan dapat menghasilkan software berkualitas tinggi dan sesuai harapan pengguna. Lalu di sini terdapat modul kerja kelompok. Pada praktikum ini membahas pengujian dan dokumentasi perangkat lunak untuk sistem informasi PT Palapa Infocom Technology Solution. Tujuannya adalah memahami proses analisis kebutuhan, perancangan sistem, dan dokumentasi software berbasis web. Sistem ini memiliki fitur utama seperti login, beranda, profil perusahaan, layanan, produk, dan klien, serta form pemesanan proyek. Fitur-fitur tersebut digunakan oleh dua jenis pengguna, yaitu admin dan customer. Admin dapat mengelola data melalui fitur CRUD, sementara customer dapat melihat informasi dan mengajukan proyek. Seluruh interaksi pengguna dijelaskan melalui skenario use case dan didukung dengan berbagai diagram seperti use case, sequence, activity, dan class diagram. Lalu di sini terdapat modul satu kelompok. Struktur database mencakup data penting seperti user, produk, klien, dan from proyek yang disimpan secara terpusat agar mudah dikelola. Tampilan antarmuka dirancang agar mudah digunakan dan responsif. Aplikasi ini berbasis web, dapat diakses melalui perangkat PC maupun smartphone, dan mendukung sistem operasi Windows dan Android. Sistem juga menggunakan arsitektur service, client server, sehingga akses data dapat dilakukan dengan cepat dan aman. Praktikum ini menunjukkan bahwa dokumentasi perangkat lunak sangat penting untuk membangun sistem informasi yang terstruktur, efisien, dan mudah digunakan. Lalu di sini terdapat modul 2 mandiri. Pada praktikum modul 2 mandiri ini
Pada praktikum kedua ini kita akan fokus pada perencanaan pengujian serta instalasi dan konfigurasi environment pengembangan PHP. Proses ini sangat penting dan dua alat utama yang akan kita gunakan adalah XAMPP dan Composer. XAMPP menyediakan paket lengkap yang berbasis Apache, MySQL, dan PHP, memungkinkan kita untuk menjalankan dan menguji aplikasi web secara lokal dengan mudah. Sementara itu, Composer berperan penting dalam mengelola dependensi PHP secara otomatis. Kombinasi XAMPP dan Composer ini membentuk fondasi yang solid untuk pengembangan aplikasi PHP yang efisien, baik dalam manajemen, pustaka maupun pengujian lokal yang terstruktur. Dengan instalasi dan konfigurasi yang benar, environment pengembangan kita akan siap secara optimal untuk proses coding, testing, dan development. Lalu di sini terdapat modul 2 XAMPP. Proses instalasi XAMPP dimulai dengan mengunduh installer dari situs resminya. Setelah unduhan selesai, jalankan installer dan ikuti panduan yang muncul. Pastikan Anda memiliki direktori instalasi selain RIFC untuk menghindari potensi masalah izin selanjutnya. Setujui komponen yang akan diinstal dan lewati opsi tambahan jika tidak diperlukan. Setelah instalasi selesai, jalankan XAMPP kontrol panel dari panel ini. Anda perlu mengaktifkan modul Apache dan MySQL dengan mengklik tombol Start pada masing-masing modul jika indikator warna hijau muncul di samping Apache dan MySQL. Itu berarti XAMPP sudah siap digunakan untuk pengembangan web lokal Anda. Lalu di sini terdapat langkah-langkah menginstal XAMPP di Windows. Yang pertama yaitu buka situs resmi XAMPP. Lalu pilih versi XAMPP untuk Windows. Lalu klik download. Setelah selesai diunduh, klik dua kali pada file installer XAMPP. Jika muncul peringatan keamanan dari Windows, klik Yes atau Run. Lalu proses instalasi. Yang pertama ada klik Next pada tampilan awal installer, lalu pilih komponen yang ingin diinstal. Biarkan default untuk pemula Apache, MySQL, PHP, PHPMyAdmin, dan lain-lain. Lalu klik Next. Tentukan folder instalasi. Defaultnya si XAMPP. Lalu klik Next. Pilih bahasa. Di situ ada beberapa jenis bahasa yang saya pilih yaitu bahasa Inggris. Lalu klik Next. Klik klik Next di bagian untuk memulai proses instalasi. Lalu ada tunggu instalasi selesai. Tunggu hingga semua file selesai diinstal. Butuh beberapa menit. Setelah selesai, centang Do you want to start the control panel? Lalu klik Finish. Jalankan XAMPP Control Panel. XAMPP Control Panel akan terbuka. Lalu klik tombol Start pada Apache dan MySQL. Status akan berubah menjadi hijau jika berhasil, jika diminta oleh
firewall Windows, izinkan akses, allow access. Lalu uji instalasi, buka browser, ketik http://localhost di address bar. Jika berhasil, akan tampil halaman dashboard XAMPP. Akses phpMyAdmin untuk mengelola database. Lalu di sini ada modul 2 Composer. Pada modul 2 ini, Composer ini, menginstal Composer adalah langkah krusial bagi pengembangan PHP untuk mengelola dependensi proyek secara efisien. Prosesnya sederhana. Unduh installer dari situs resmi Composer. Lalu jalankan, Anda akan diminta untuk menentukan lokasi file PHP exe, biasanya di folder installer XAMPP, dan dapat mengkonfigurasi proxy jika diperlukan. Setelah tinjauan pengaturan, instalasi akan berjalan secara otomatis. Menambahkan komposer dan PHP ke environment variabel memungkinkan Anda menjalankan komposer dari command prompt di mana saja. Keberhasilan instalasi ditandai dengan munculnya versi komposer saat Anda mengetik perintah komposer di terminal, mengindikasikan sistem Anda siap untuk mengelola proyek PHP dengan komposer. Nah, ini adalah contoh di command prompt ya. Tampilannya seperti ini. Kalau untuk langkah-langkah untuk menginstal komposer, dependensi manager untuk PHP di Windows, pastikan PHP sudah terinstall. Komposer membutuhkan PHP agar bisa berjalan. Jika kamu sudah menginstal XAMPP, PHP sudah termasuk di dalamnya. Pastikan folder PHP, biasanya di C, sudah ditambahkan ke environment variable agar bisa dipanggil lewat command prompt. Lalu unduh installer Composer, buka situs resmi Composer, lalu klik tombol Getting Started, lalu klik Composer Setup X Window Installer atau langsung buka http get composer. Jalankan installer Composer, klik 2 kali file Composer Setup exe, pilih lokasi file PHP, biasanya di folder C, lalu klik Next. Pengaturan proxy jika ada. Jika kamu tidak menggunakan proxy, biarkan kosong dan klik Next. Lalu install dan selesaikan. Klik install, tunggu sampai proses selesai. Klik finish setelah instalasi selesai. Set instalasi Composer, buka command prompt cmd, ketik Composer strip v. Jika Composer berhasil diinstal, akan muncul versi Composer seperti Composer version 2.202.exe. Itu jika Composer tidak dikenal di CMD, lakukan langkah ini. Buka sistem properties, tab advance, klik environment variable, cari variabel path pada sistem variabel, klik edit. Tambahkan lokasi folder Composer, contoh program data Composer setup bin, klik OK lalu restart CMD.
Tuh, di sini terdapat modul 2 kelompok. Modul 2 ini menegaskan pentingnya proses pengujian perangkat lunak sebagai bagian penting dalam pengembangan sistem. Lalu khusus pada sistem informasi PT Palapa Info Technology Solution, pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa semua fitur utama seperti login, beranda, profil perusahaan, layanan, informasi produk dan klien, hingga form pemesanan proyek dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Proses ini mencakup tahapan seperti unit testing, integration testing, system testing, dan user exception testing dengan pendekatan black box dan white box sebagai metode utama dalam evaluasi sistem pengujian dilakukan secara menyeluruh terhadap interaksi antara admin dan customer, termasuk validasi fungsi CRUD pada produk dan proyek, serta tampilan antarmuka yang ramah pengguna. Selain itu, pengujian juga mencakup koneksi dan komunikasi dalam jaringan klien server berbasis web yang memerlukan koneksi internet dengan pengujian yang sistematis dan terstruktur kualitas dan kendala perangkat lunak dapat dapat dijaga serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pengguna dalam menggunakan sistem informasi perusahaan ini. Lalu di sini terdapat modul 3. Modul 3 ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses perencanaan dan pelaksanaan pengujian perangkat lunak terhadap sistem informasi PT Palapa Infocom Technology Solution. Pengujian dilakukan secara sistematis dengan menyusun dokumen seperti test plan, test design, dan test case specification yang terstruktur dan merujuk langsung pada dokumen kebutuhan perangkat lunak SRS dan desain perangkat lunak SDD. Fitur-fitur utama yang diuji mencakup pendaftaran customer, login admin, dan customer, pengelolaan produk dan klien, from pengajuan proyek hingga tampilan informasi, layanan, dan profil perusahaan. Metode pengujian yang digunakan melibatkan pendekatan black box dengan teknik seperti boundary value analysis atau yang bisa disingkat BFA, serta white box testing untuk memastikan alur logika program sesuai rancangan. Lalu pengujian dilakukan melalui berbagai skenario, validasi input-output yang menguji semua kemungkinan interaksi pengguna dengan sistem. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap fungsi berjalan sebaik mestinya, sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sebagian besar fitur sistem berfungsi dengan baik. Namun, ditemukan beberapa kekurangan pada proses validasi input seperti format password, nama, alamat, dan pilihan bank yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan keamanan dan keadalan sistem. Selain itu, sistem juga diuji terhadap berbagai kondisi kesalahan input oleh pengguna guna memastikan aplikasi tetap stabil dan memberikan umpan balik yang tepat. Lalu di sini ada modul 3. Secara keseluruhan, proses pengujian dalam modul ini menjadi langkah krusial dalam menjamin kualitas akhir perangkat lunak, tidak hanya membantu dalam mendeteksi dan memperbaiki kesalahan. Pengujian ini juga memastikan bahwa sistem telah memenuhi semua kebutuhan fungsional dan non-fungsional melalui proses verifikasi dan validasi yang matang. Sistem dinyatakan siap untuk diimplementasikan dan digunakan oleh berbagai pihak, baik admin internal maupun customer eksternal, dengan jaminan bahwa aplikasi aman, efisien, dan dapat memberikan pengalaman pengguna yang baik. Di sini terdapat modul 3 kelompok. Pertama di sini ada kode modul SM01 modul yang berisi login, lalu submodul
autentikasi. Untuk spesifikasinya, autentikasi admin dan customer untuk mengakses sistem. Lalu di SM02, di modul terdapat dashboard, lalu di submodul terdapat ringkasan data, lalu untuk spesifikasi menampilkan data umum dan notifikasi status from project. Lalu di sini ada modul 4. Modul 4 membahas proses pengujian perangkat lunak secara menyeluruh terhadap sistem informasi PT Palapa. Infocom Teknologi Solution. Pengujian difokuskan pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berdasarkan standar yang sistematis dan profesional. Fitur-fitur yang diuji meliputi login beranda, profil perusahaan, pelayanan, produk, klien, staff from pengujian proyek. Pengujian dilakukan menggunakan metode black box seperti teknik boundary value analysis BFA dan juga white box untuk mengevaluasi alur logika program. Perencanaan pengujian disusun melalui dokumen test plan, test design, dan test case specification yang mencakup validasi input, penanganan kesalahan, serta pengujian alur proses sistem. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sebagian besar fungsi sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna seperti yang ditentukan dalam dokumen SRS, namun ditemukan beberapa kekurangan khususnya pada proses validasi input seperti format pendaftaran, pengisian form proyek, serta pemilihan data pada menu drop-down. Pengujian dilakukan pada berbagai tingkatan termasuk unit testing, integration testing, system testing, dan user acceptance testing UAT untuk memastikan bahwa setiap modul bekerja dengan baik, baik secara individu maupun sebagai bagian dari keseluruhan sistem. Hal ini membantu tim pengembangan dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan keadaan sistem. Lalu di sini modul 4 secara umum pengujian yang dilakukan dalam modul ini membuktikan bahwa proses verifikasi dan validasi sangat penting dalam pengembangan sistem informasi. Pengujian tidak hanya membantu menemukan kesalahan sebagai sistem digunakan secara nyata, tetapi juga memastikan bahwa sistem yang dibangun telah memenuhi semua spesifikasi teknis dan kebutuhan pengguna. Dengan demikian, sistem siap untuk diimplementasikan dan digunakan secara luas oleh pihak admin maupun customer dengan tingkat kepercayaan dan kepuasan yang lebih tinggi. Lalu di sini ada modul 5. Modul 5 ini membahas konsep dan praktik automation unit testing dengan menggunakan PHP unit sebagai alat bantu untuk menguji komponen kode PHP secara otomatis. Fokus utama dalam modul ini adalah pengujian di level unit yang bertujuan memastikan bahwa setiap fungsi atau bagian kecil dari sistem dapat berjalan sesuai dengan tujuannya sebelum dilakukan integrasi secara menyeluruh. Pengujian dilakukan melalui berbagai fungsi uji seperti assert true, assert array, haskey, pengujian output string, serta penggunaan fitur dependency dan data provider. Pendekatan ini membantu dalam mendeteksi kesalahan logika maupun struktur data sejak tahap awal pengembangan. Penggunaan PHP unit dalam proses ini sangat bermanfaat karena mampu menghasilkan laporan pengujian yang terstruktur dan mudah dibaca sehingga mempermudah proses debugging dan evaluasi logika program. Praktek ini memperhatikan bagian pengujian otomatis dapat membantu tim pengembangan untuk mengenali dan memperbaiki kesalahan dengan cepat tanpa harus melakukan pengujian manual berulang. Selain meningkatkan efisiensi, automation
Testing juga memberikan jaminan bahwa bagian-bagian penting dalam sistem seperti logika, pengujian proyek, dan pengelolaan data dapat diuji secara konsisten selama siklus pengembangan. Secara keseluruhan, penerapan unit testing otomatis dengan PHP unit berperan penting dalam menjaga kualitas, keandalan, dan kestabilan sistem informasi yang dibangun. Selain mencegah bug sejak dini, praktek ini juga mendukung pemeliharaan kode jangka panjang karena membantu memastikan bahwa perubahan kode di masa mendatang tidak merusak fungsi yang sudah ada dengan memahami dan menerapkan otomasi testing secara tepat. Tim pengembang dapat meningkatkan kualitas perangkat lunak secara signifikan sebelum diintegrasikan ke dalam sistem yang lebih besar. Lalu di sini modul 5. Di sini test case menyediakan metode seperti asset true, asset equals, dan lain-lain. Class first test extend test case mendefinisikan kelas tes bernama first test, mewarisi semua metode dan properti dari test case. Lalu public function test true merupakan unit test function. Metode tes harus dimulai dengan kata tes agar dikenali oleh PHP unit. Lalu ada foo sama dengan true, membuat sebuah variabel foo dengan nilai boolean true. Lalu ada this accept true foo menggunakan assertion accept true untuk mengecek bahwa foo bernilai true. Jika nilai tidak true, maka tes akan gagal. Pada modul 6 ini membahas cara menyeluruh penerapan automation unit testing pada pengujian kelas menggunakan framework PHP unit. Dalam pengembangan sistem informasi berbasis PHP, unit testing menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa setiap unit kecil dari program seperti kelas, metode, properti, dan fungsi logika berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Dalam praktikum ini, pengujian dilakukan dengan menyusun tes kelas yang terstruktur dengan dilengkapi dengan metode setup dan teardown untuk menjaga lingkungan pengujian tetap bersih dan terisolasi antar uji coba. Selain itu, penggunaan stub juga diterapkan untuk menggantikan unit atau metode lain yang belum tersedia sehingga proses pengujian dapat dilakukan lebih awal tanpa tergantung pada komponen yang belum selesai. Pengujian dilakukan melalui berbagai skenario fungsional, mulai dari pengujian nilai boolean, aritmatika, asset grade, dan setless, dan outwell, validasi string, assert string start with, asset string end with, hingga pengujian objek dan atribut. Bahkan pengujian file eksternal menggunakan asset file extends juga disimulasikan mencerminkan bagaimana sistem dapat menangani interaksi dengan lingkungan di luar kode inti. Praktikum ini juga menunjukkan pentingnya merancang pengujian yang file interaksi agar peserta memahami bagaimana mendeteksi dan menafsirkan pesan kesalahan dari PHP unit sebagai bagian dari proses debugging. Modul 6, penggunaan stub dan mock objects sangat relevan diterapkan dalam sistem informasi seperti milik PT Palapa Infocom karena memungkinkan pengujian modul seperti login, form proyek, dan hmm, manajemen produk dilakukan secara independen tanpa bergantung pada modul lain yang belum dikembangkan. Pendekatan ini mencerminkan praktik industri dalam proyek skala besar yang melibatkan banyak tim dan
dependensi antar modul. Melalui modul ini, peserta tidak hanya memahami teknis penggunaan PHP unit, tetapi juga menerapkan prinsip isolasi modulity dan early error detection yang menjadi kunci dalam menjaga kualitas dan kendala perangkat lunak sebelum diterapkan secara menyeluruh. Di sini terdapat create mock, membuat mock objek dari kelas. My class ini artinya objek tiruan bukan objek asli. Lalu mengatur perilaku mock agar saat my method dipanggil akan mengembalikan foo bukan hello seperti yang ditulis di my class PHP. Lalu menguji bahwa hasil dari my method adalah tepat sama tipe dan nilainya dengan foo. Pada modul 7, modul 7 ini membahas pengujian integrasi testing terhadap sistem informasi PT Palapa Infocom Teknologi Solution yang bertujuan untuk memastikan bahwa interaksi antar modul antar kelas dalam sistem berjalan secara konsisten dan sesuai dengan desain. Pengujian difokuskan pada integrasi antara berbagai entitas pengguna seperti admin, customer service, marketing, manager, dan dealer online. Pengujian ini mengamati bagaimana alur data dan komunikasi terjadi antara bagian sistem, seperti saat customer mengajukan proyek, admin menerima form, serta saat data layanan dan produk dikelola. Selain itu, dilakukan pula pengujian antarmuka penggunaan GU, GUI testing, serta penyusunan test case secara rinci untuk aktivitas utama seperti pendaftaran akun login sesuai peran, pemesanan proyek, pengelolaan produk, pembayaran, pengiriman bantuan, hingga pembuatan laporan. Setiap pengujian mencakup validasi input dan output sesuai dengan kebutuhan fungsional yang ditentukan dalam dokumen SRS, contohnya termasuk validasi format password serta registrasi skenario login untuk sebagai jenis pengguna. Pengisian form, pemesanan proyek, serta proses pemeriksaan data, produk, dan laporan hasil pengujian menunjukkan bahwa sebagian besar modul dapat berinteraksi secara baik dan saling terhubung sesuai alur yang diharapkan. Sistem juga mampu memperbaiki respons yang sesuai terhadap masukan dari pengguna, baik itu input yang benar maupun yang tidak valid, menunjukkan bahwa sistem telah memiliki kontrol logika yang kuat. Secara keseluruhan, pengujian integrasi ini memastikan bahwa setiap bagian dari sistem tidak hanya berfungsi secara mandiri, tetapi juga mampu berkolaborasi secara utuh. Hal ini menjadi landasan penting untuk manajemen kendala, keamanan, dan kualitas sistem informasi yang dikembangkan. Dengan keberhasilan pengujian ini, sistem dinyatakan siap untuk melangkah ke tahap implementasi penuh dengan keyakinan bahwa seluruh komponennya dapat bekerja secara terpadu dan mendukung kebutuhan operasional perusahaan. Lalu ini untuk tugas kelompoknya ada kelas login, admin, relasi login mengakses data dari admin untuk validasi username dan password. Untuk hasil diharapkan jika username dan password sesuai masuk ke dashboard admin. Lalu hasil pengujian berhasil, admin diarahkan ke dashboard. Lalu untuk modul satu, modul login, modul 2, modul admin, relasi. Modul login memverifikasi data admin untuk akses ke dashboard. Lalu hasil yang diharapkan, admin hasil login dan masuk ke dashboard admin. Untuk hasil pengujian sesuai, berhasil. Lalu halaman GUI login, komponen yang diuji, file, username, password, tombol login. Lalu uji yang dilakukan masukkan username, password yang valid. Hasil yang diharapkan user diarahkan ke dashboard sesuai peran. Hasil pengujian sesuai.
Use case login admin. Skenario pengujian admin mengisi username dan password yang valid, lalu klik tombol login. Login customer. Customer mengisi username dan password yang valid, lalu klik tombol login. Login username mencoba login dengan username password salah. Login username mencoba login dengan field kosong. Modul login, submodul admin, kasus uji login dengan data valid. Input username admin 123, password admin pas. Hasil yang diharapkan reject ke dashboard admin. Pada praktikum ke-8 ini, kita mempelajari pengujian sistem, khususnya pengujian antarmuka pengguna GUI testing serta pemanfaatan tools Katon Studio. Dari sini dapat disimpulkan bahwa proses sistem testing memerlukan pemahaman teknis dan langkah yang terstruktur, dimulai dari memastikan komputer memenuhi spesifikasi sistem minimum, lalu mengunduh dan menginstal Kotlin Studio. Setelah berhasil dijalankan, pengguna harus melakukan aktivitas akun di konfigurasi awal, termasuk menyiapkan browser dan ekstensi yang diperlukan sebelum dapat membuat dan menjalankan proyek. Contoh sebagai latih dasar, dengan mengikuti langkah-langkah ini, pengguna akan mampu menerapkan pengujian sistem berbasis GUI menggunakan Kotlin Studio secara efektif dan sistematis, mendukung tujuan pembelajaran dalam memahami dan mengimplementasikan sistem testing secara menyeluruh. Panduan ini membahas Kotlin Studio secara menyeluruh, mencakup persiapan sistem, proses instalasi, hingga eksekusi pengujian, dengan menekankan pentingnya kompatibilitas sistem operasi dan spesifikasi perangkat keras untuk performa optimal. Instruksi yang diberikan sangat praktis dan jelas, meliputi langkah-langkah instalasi, login, konfigurasi, browser, serta pembuatan proyek. Panduan ini juga dirancang untuk berbagai skenario penggunaan, termasuk ujian web dan mobile, dan disesuaikan untuk pengguna Windows maupun macOS, memastikan pengguna dapat menjalankan Kotlin Studio secara optimal tanpa hambatan teknis yang berarti. Modul 8 ini membahas sistem testing terhadap sistem informasi PT Palapa Infocom Technology Solution, yang mencakup pengujian menyeluruh menyeluruh terhadap kinerja, ketahanan, kompatibilitas, konfigurasi, dan keamanan sistem. Pengujian performa dilakukan untuk memastikan bahwa proses penting seperti penambahan data proyek, pengelolaan produk, serta pembuatan laporan dapat dieksekusi dengan cepat dan efisien. Hasil uji menunjukkan bahwa penggunaan memori dan proses tetap dalam batas toleransi yang ditetapkan pada stress testing. Sistem diuji dengan beban tinggi, seperti pencetakan laporan dalam jumlah besar dan interaksi data secara intensif. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem tetap stabil dan tidak mengalami penurunan performa signifikan. Pengujian konfigurasi dilakukan pada berbagai perangkat dan sistem operasi, termasuk prosesor AMD Ryzen dan Intel i3, untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan lancar di berbagai lingkungan pengguna. Semua fungsi penting seperti login, pendaftaran, pengelolaan data produk dan klien, serta pencetakan laporan dapat dijalankan secara konsisten tanpa penggunaan. Sementara itu, pada aspek keamanan ditemukan celah terkait validasi password yang masih memungkinkan pengguna kombinasi yang tidak memenuhi standar keamanan. Namun, pengujian terhadap hak akses menunjukkan bahwa pembagian peran antara admin, customer, marketing, dan manajer telah berjalan sesuai fungsinya, menjaga batasan akses yang ditentukan dalam sistem. Test case, waktu respon login admin. Hasil yang diharapkan, dashboard terbuka 2 detik. Hasil testing dashboard muncul 1,3 detik. Kesimpulan, memenuhi kriteria. Skenario uji, 20 user login serta dalam 5 detik. Harapan sistem tanpa crash error. Hasil berhasil. Skenario uji keamanan akses dashboard, login via URL tanpa
login via URL ya. Hasil yang diharapkan, sistem menolak dan mengarahkan ke login. Hasil testing, sistem otomatis mengarahkan ke halaman login. Kesimpulan, aman, akses tidak sah, ditolak. Skenario uji, akses di Google Chrome, proses yang diuji, komponen, UI UX, hasil yang diharapkan, tombol dan form normal, semua elemen tampil dan berfungsi baik, komponen dan sesuai harapan. Modul 8 secara keseluruhan, hasil sistem testing menyimpulkan bahwa aplikasi telah berfungsi dengan stabil dan efisien, beradaptasi dengan berbagai konfigurasi perangkat serta mendukung beban kerja tinggi walaupun terdapat kelemahan pada validasi input keamanan sistem secara umum telah memenuhi spesifikasi teknis dan kebutuhan pengguna. Dengan demikian, sistem informasi ini dinyatakan layak untuk diimplementasikan lebih lanjut dan siap digunakan dalam lingkungan operasional perusahaan. Modul 9 ini membahas User Acceptance Test UAT, sebuah tahap pengujian krusial yang memastikan sistem perangkat lunak memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna akhir sebelum diimplementasikan. Dalam modul ini, tim penguji dibentuk dari perwakilan berbagai fungsi seperti pendaftaran, login, pemesanan, pengelolaan produk, pembayaran, bantuan, dan laporan. Setiap pengujian menjalankan skenario berdasarkan use case yang telah disusun. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem merespons sesuai ekspektasi, baik dalam validasi input, alur proses maupun output sistem. Skenario pengujian mencakup berbagai kondisi, mulai dari validasi kata, sandi, saat pendaftaran, login untuk berbagai peran pengguna, admin, pelanggan, customer service, marketing, dan manajer. Pemesanan produk pembayaran dengan saldo tidak mencakupi hingga pengiriman pesan, bantuan, dan tampilan laporan. Semua hasil menunjukkan keberhasilan sistem dalam menangani input validasi maupun tidak valid secara tepat. Selain itu, server kebutuhan non-fungsional menunjukkan bahwa sistem ini mudah digunakan, intuitif, tersedia 24 jam, responsif di berbagai perangkat, serta mendukung efisiensi dan akurasi proses bisnis. Secara keseluruhan, UAT dalam modul ini menyimpulkan bahwa sistem aplikasi penjualan mobil berbasis web telah siap digunakan oleh pengguna. Ini karena sistem terbukti memenuhi baik kebutuhan fungsional maupun non-fungsional, memberikan pengalaman yang baik serta mendukung operasional yang efektif dan minim kesalahan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.